Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang paling kita cintai, masjid di mana kita berkumpul untuk mempelajari sebahagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sebahagian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati majlis ini. Allahumma amin. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, boleh request nggak? Besok kalau bisa disediakan tempat parkir yang agak pas, Pak. Walaupun agak jauh nggak ada masalah. Tadi ada nyari parkir hampir 10 menit. Alhamdulillah, tapi tadi ada sudah sholat di Masjid Al-Ma'mur, di Masjid Baitul Ma'mur. Lewat ke sini, mau masuk ke dalam, mobil putih ngalangi juga. Mau parkir depan rumah orang, aduh, nggak enak juga kita kan. Jadi satu space antum sediakan untuk mungkin kalau ada ustadz-ustadz yang mengisi ke sini. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mempelajari sebuah pembahasan yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu pembahasan yang berkaitan tentang apa-apa saja yang menjadi saksi di hari kiamat. Kita harus sadar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa setiap lisan yang kita ucapkan, setiap kalimat yang terucap, setiap langkah kaki yang berjalan, setiap mata ini memandang, itu bukan berlalu begitu saja. Kita mendengar sesuatu kemudian selesai, enggak. Namun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, ini adalah sesuatu yang akan ada hitungannya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang hari mizan, yaitu hari ditimbangnya amal manusia di hari kiamat, wa nada'ul mawazina al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Diletakkan timbangan di hari kiamat. Masing-masing kita itu punya timbangan besok di hari kiamat jemaah. Fala tudlamu nafsun syai'a. Ketika Allah menimbang amal kita itu, maka tidak ada yang dizolimi oleh Allah. Maka jangan pernah masukkan seseorang ke dalam api neraka, Allah itu zalim. Enggak, Pak. Jangan pernah kita berpikir ketika Allah menakdirkan Fir'aun, Qarun, Haman masuk ke dalam api neraka, Allah zalim. Enggak. Karena Allah mengatakan fala tudlamu nafsun, zalimi di hari kiamat, kata Allah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan segala sesuatu walaupun kecil sebesar biji dzarrah akan kami datangkan di hari kiamat. Wa kafadah yang basirah. Ada manusia-manusia besok di hari kiamat, semua kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tubuh kita ini menjadi saksi di hari kiamat jemaah. Walau alqa ma'adzirah, walaupun sebagian dari manusia
akan berhujjah di hadapan Allah. Mata, hal yang menjadi saksi di hari kiamat. Mata ini, Pak, kita ini mandang kemana lebih banyak? Apakah kita lebih banyak memandang yang halal atau yang haram? Itu ada hitungannya di sisi Allah, Pak. Jangan kita kira kita kalau lihat auratnya wanita nggak ada hitungannya, Pak. Dihitung sama Allah. Dihitung. Makanya kata para ulama, hidup di masa sekarang adalah hidup harus memperbanyak istighfar. Karena hampir mata kita ini nggak bisa selamat dari hal-hal yang diharamkan Allah, Pak. Hampir nggak bisa selamat mata kita. Belum kita bicara masalah apakah telinga kita lebih banyak mendengarkan ayat-ayat Allah atau lebih banyak mendengarkan gibahannya manusia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika seorang berada di atas kendaraan, entah di mobilnya, entah di motornya. Di mobil disebutkan sayyarah. Kalau di mobil itu dia mendengarkan firman-firman Allah, maka Allah akan mempermudah perjalanannya. Maka bersamanya rahmat Allah. Tapi dalam kendaraan itu dia mendengarkan lantunan-lantunan syaitan, maka dia bersama syaitan di dalam kendaraannya. Coba lihat mobil kita, Pak. Itu radionya apa yang di setel? Apakah kebanyakan lagu-lagu, musik-musik, joget-joget, apalagi, Pak? Jogetnya koplo pula, subhanallah. Umur udah 50 tahun gak ngerti telinga dipakai untuk apa. Sebagian manusia umur sudah 40, sudah 50, 60, belum tahu, Pak. Saya ini hidup untuk apa, Ustaz? Belum tahu dia. Makanya tanda-tanda dekatnya seorang kepada ajalnya, tanda usia itu sudah senja, apa tandanya? Mulai tumbuh uban di kepalanya, di jenggotnya. Itu tanda-tanda sudah senjanya usia. Makanya jangan dicat jenggot itu, Pak. Dicat pula warna hitam jenggot. Masya Allah. Makin lupa kita dengan masa tua kita. Maka pendengaran, ikhwan, kita diberikan pilihan oleh Allah, bisa mendengar yang baik atau mendengar yang buruk. Kita dikasih pilihan, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah mata, telinga, hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati mereka tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya dua telinga. Berapa jumlah telinga kita, Pak? Ada yang 4 sini enggak? Dua kita dikasih telinga oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka punya telinga, tapi telinga mereka tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata, tapi mata tidak bisa melihat kebesaran dan keagungan Allah. Contoh, Pak. Telinga, mata, hati, ini semua besok bersaksi di hari kiamat. Contoh dalam hal yang sangat dekat dari hidup kita lah. Kita dengar musibah di mana-mana sekarang, semua. Ada gempa di sini, kemarin terakhir gempa di Cianjur, juga sebagian di mana? Di Garut. Ketika terjadi musibah, akan pergi manusia kepada dua golongan. Yang satu sibuk membahas, oh ini karena gedungnya kurang kokoh nih. Ada yang bahas itu, Pak? Ada yang bahas, Pak. Oh, kalau di Cianjur itu banyak yang hancur rumah karena nggak bagus pondasinya. Subhanallah. Dan nggak terucap sedikit pun dari mereka kalimat-kalimat istighfar, Pak. Udah kayak orang Jepang kafir, Pak. Orang Jepang kafir kan punya istilah itu. Ini gedung anti gempa. Anti gempa, Pak.
Sebagian mereka ketika mereka tahu gempa itu vertikal, dibuat rumah itu kokoh dengan gempa yang seperti itu. Kalau gempanya horizontal, dibuat rumah yang cocok dengan gempa seperti itu. Hidup sebelum kita lebih hebat bangunannya, Pak. Kaum Ad, kaum Tsamud, antum lihat. Kaumnya Nabi Saleh, Madain Saleh. Sekarang kita masih bisa lihat apa yang mereka tinggalkan. Gunung dipahat sama mereka, Pak. Gunung dipahat. Cuman masalahnya banyak orang yang tidak percaya. Golongan pertama pergi kepada, oh ini bencana alam. Tapi ada orang-orang yang kembali kepada Allah. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian karena ulah diri kalian sendiri. Jadi maksud saya, jangan kita gunakan apa-apa yang Allah beri untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah jemaah. Dan Allah sebutkan ya, ada beberapa hal yang kelak menjadi saksi di hari kiamat ya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara masalah siapa saja orang yang kelak menjadi saksi di hari kiamat, bukan orang ya. Yang pertama menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ala kulli syai'in syahid." Sesungguhnya Allah itu maha kuasa untuk melihat semuanya, menyaksikan semuanya. Allah menjadi saksi, Pak. Ini yang pertama jemaah sekalian. Makanya orang kalau hidup di dunia ini, dia berusaha hidup itu menuju kepada Allah. Walaupun dia nggak tahu sampainya kapan. Syekh Albani ketika ditanyakan, wahai Syekh, sampai kapan engkau menuliskan hadis? Sampai kapan engkau terus berjalan? Tugas kita berjalan terus menuju Allah. Walau kita nggak tahu sampainya kapan jemaah. Karena yang Allah lihat dari sifat seorang hamba, bagaimana proses dia menuju Allah. Ingat kita dengan kisah 100 orang yang membunuh? Ingat jemaah? Awalnya dia bunuh berapa orang? 99. Awalnya 99. Kata para ulama sirah, orang yang sudah membunuh 99 orang, otomatis sudah melakukan dosa-dosa besar yang lain. Dosa zina jangan tanya, bunuh 99 orang. Dosa riba, mungkin durhaka sama orang tua, zolimi orang, udah dia lakukan semuanya. Lihat ketika dia ingin bertaubat kepada Allah, ini orang yang mengerti di hari akhirat semua tubuhnya bersaksi. Pergi dia kepada seorang ahli ibadah, itu masalahnya, Pak. Dia bertanya agama kepada ahli ibadah. Ahli ibadah ini tidak semuanya orang alim, Pak. Ada ahli ibadah, ada ahli ilmu. Ahli ibadah tuh yang ngangguknya terlalu banyak, Pak. Banyak ngangguknya tuh ahli ibadah biasanya, Pak. Banyak ibadahnya, kadang-kadang tidak ada ilmu. Kadang zikirnya ratusan kali, ribuan kali, tapi zikir yang dia baca ternyata keliru. Dia datang kepada ahli ibadah. Ahli ibadah dominan di hatinya perasaan, bukan wahyu, Pak. Ditanya, aku telah membunuh 99 orang, masihkah terbuka pintu taubat untukku? Nanya kepada ahli ibadah. Apa kata ahli ibadah ini? Oh, parah. Mana bisa taubat lagi? 99 ente bunuh orang, nggak ada pintu taubat. Marah seorang yang ingin bertaubat ini, dibunuh sama dia. Ahli ibadah ini genap menjadi 100, Pak. Terus dia berjalan menuju Allah. Dia bertemu dengan seorang ahli ilmu. Kata ahli ilmu ini, engkau pergi ke negeri orang-orang yang baik, engkau tinggalkan negerimu. Di sini pelajaran teman-teman. Orang kalau ingin menuju Allah, ingin memperbaiki imannya, memperbaiki agamanya, terkadang harus kita tinggalkan
orang-orang di sekitar kita, Pak. Mungkin tempat tinggal, malaikat berebutan, subhanallah. Yang satu mengatakan, ini bagian saya nih, neraka nih, kata malaikat. Yang satu mengatakan enggak, ini malaikat rahmat mengatakan dia kembali kepada Allah, dia penduduk surga. Diukur 1 jengkal, berlebih. Langkahnya kemana? Ke surga. Hanya berlebih 1 jengkal, lebih dekat ke tempat hijrahnya dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dia. Jadi terkadang sebenarnya yang kita butuhkan dalam diri kita tuh rasa takut sama Allah, Pak. Dan terkadang rasa takut kepada Allah, al-khawf, itu adalah amalan hati. Dan amalan hati itu adalah tauhid yang sebenarnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat juga, ada seorang laki-laki, ini di kalangan, di zaman terdahulu ya, Nabi bercerita, besok kalau aku meninggal, bakar jenazahku. Kemudian kalian simpan abunya, kemudian buang abunya di berbagai tempat. Karena dalam hatinya apa? Dia merasa kalau dengan kondisi seperti itu Allah nggak bisa membangkitkan dia di hari kiamat. Akhirnya dia meninggal dunia, dibakar jenazahnya, Pak. Kemudian terkumpul abunya, sebagian abunya dibuang ke tempat-tempat yang jauh oleh anak-anaknya, seperti yang dia wasiatkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika besok di akhirat Allah panggil orang ini, Pak. Allah tanya, kenapa engkau menyuruh keluargamu membakar tubuhmu menjadi abu? Apa jawaban dia? Makhafatan laka ya Rabb. Aku takut berjumpa dengan engkau ya Rabb di hari kiamat. Saya tanya jemaah, salah nggak perbuatan dia, Pak? Salah. Perbuatan dia menyuruh tubuhnya dibakar, salah atau tidak? Salah. Ini perbuatan yang salah. Tapi ketika Allah tanya, kenapa kamu lakukan? Jawaban dia luar biasa. Aku takut berjumpa denganmu ya Allah, dengan dosa-dosaku yang sangat banyak. Maka Allah maafkan hamba ini, Pak. Tapi jangan pula antum meninggal, antum laksanakan. Ini kisah terdahulu nih, yang terkadang berbeda syariat, wallahu a'lam. Tapi yang diambil di sini poinnya apa? Bagaimana dia itu takut sama Allah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat yang masyhur, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu apa? Yaksibun. Banyak yang hafal ya? Masya Allah. Kenapa antum ketawa? Ha? Bagus. Ayat Yasin, Masya Allah. Ini surat yang sangat mulia, tapi diletakkan pada tempatnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang Allah kunci itu mulut. Kenapa? Karena mulut ini yang paling banyak berkhianat ketika di dunia. Mulut ini yang terkadang membedakan mana orang jujur, mana orang dusta. Dan dari mulut, hampir semua dosa berasal dari mulut. Hampir semua dosa. Awal mulanya dari lisan. Dari lisan. Makanya Allah jadikan mulut ini terkunci di hari kiamat. Wa tukallimuna aydihim. Ketika mulut ini terkunci, maka kedua tangan mereka berbicara. Kedua tangan mereka berbicara. Di dunia nggak bisa jemaah. Tangan kita diam, Pak. Tapi besok di hari kiamat, tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah. Di hari kiamat jemaah. Apa yang kita ambil, apa yang kita tanda tangani dari nota-nota palsu, apa akad-akad riba yang kita tekan ketika hidup di dunia, atau apa yang kita suguhkan kepada orang-orang, apakah khamar atau sesuatu yang halal,
tangan jemaah bersaksi di hari kiamat. Apakah pernah tangan ini memukul orang lain atau tidak? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukanlah dari golongan kami saudaranya. Nabi nggak pernah menampar, Pak. Dan tidak pernah satu pun disebutkan Nabi itu main tangan kepada para sahabat. Tapi tangan Nabi digunakan untuk memukul, untuk menebas ketika dalam peperangan. Nabi bisa gulat nggak jemaah? Nabi ini, Pak, figur sempurna, Pak. Ada pada diri Nabi. Nabi sempurna dalam tun hasanah. Satu contoh, ya. Nabi sempurna dalam hal muamalatnya kepada manusia sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan. Di kota Makkah ada seorang bernama Roklah, jemaah. Roklah namanya. Roklah ini orang kafir, jemaah, orang Quraisy kafir. Dia orang yang terkenal kalau gulat menang terus, Pak. Tahu gulat? Apa bahasa kerennya apa, Pak? Smackdown. Smackdown, Pak. Sumo, apalah, pokoknya yang berkaitan dengan perkelahian, gulat lah. Ini membuktikan ini benar nggak utusan Allah ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk apa kita bergulat? Karena Nabi mencintai perdamaian, jemaah. Karena ketika Nabi hidup, ya, ada dua suku besar yang telah berperang luar biasa, terus perang. Suku Aus dan Khazraj. Tapi ketika Nabi hadir di tengah-tengah mereka, ini suku bisa berdamai, Pak. Kata Roklah, ya Muhammad, kita gulat. Nabi nggak mau. Tapi karena dipaksa, dia terus, ya, ingin mengajak Nabi bergulat, maka Nabi ladeni, Pak. Dibanting sama Nabi, Pak. Dibanting satu kali jatuh Roklah ini. Terus dia berdiri lagi, pura-pura kayak nggak sakit. Belum Muhammad, saya belum siap. Lanjut lagi, dibanting lagi sama Nabi. Yang ingin saya katakan, Nabi punya kekuatan, tapi kekuatan jangan sampai tangan kita ini besok bersaksi istighfarnya manusia terbaik, Pak. Kedua tangan ini akan bersaksi besok di hari kiamat. Kemudian juga Allah sebutkan akan bersaksi di hari kiamat, wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan bersaksi di hari kiamat. Termasuk yang akan mereka sebutkan di hari kiamat, ketika apa yang Allah kasih kepada kita tidak dipakai sebagaimana mestinya. Pernah dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, ada orang-orang yang menaiki sapi-sapi, Pak. Akhirnya sapi-sapi ini mengatakan, wallahi, bukan untuk ini kami diciptakan. Kami diciptakan untuk membajak sawah-sawah kalian. Sapi, Pak, ketika dia dipakai bukan sebagaimana dia diciptakan, maka dia mengadu besok kepada Allah. Sapi fungsinya untuk apa, Pak? Membajak, dimakan dagingnya. Tapi yang ditunggangi apa? Kuda. Kuda kita tunggangi nggak apa-apa. Tapi pernah disebutkan ada orang-orang yang menunggangi sapi, maka besok dia akan berhujah di hadapan Allah. Aku dipakai bukan sebagaimana mestinya. Di hari kiamat juga terjadi antara kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak punya tanduk. Mereka saling menanduk-nanduk di dunia. Mereka dihitung oleh Allah di hari kiamat, dikisos mereka. Itu hewan, Pak. Nah, sekarang kaki kita ini dipakai untuk apa selama ini? Ada orang dia punya kaki yang sehat, kaki yang kuat, dipakai untuk 40 tahun nendang bola, Pak. Itu pula yang kita suka jadi masalah. Lihat orang-orang sekarang, Allah kasih dia kaki-kakinya dipakai untuk apa? Untuk lari-lari. Ada orang punya kaki dipakai untuk apa? Loncat-loncat, Pak. Olahraga ada dalam Islam. Tapi yang kita maksud adalah ketika kaki itu lebih dominan ke arah dunia daripada akhirat. Oh, kalau lari pagi tidak tanggung, Pak.
20 kilo sanggup dia lari, Pak. 20 kilo sanggup dia lari, Pak. Dari Jakarta Pusat mungkin dia lari sampai Jakarta Selatan, kuat dia. Tapi bangun subuh nggak kuat dia, Pak. Mana iman, mana kekuatan yang sebenarnya? Mana kekuatan itu, mana hilang semuanya. Maka kaki ini bersaksi besok ikhwan di hari kiamat. Kemana dia melangkah, kemana dia pergi. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa semua ini bersaksi di hadapan Allah? Karena sebenarnya semua ini adalah titipan. Ini bukan punya kita ini, Pak. Makanya ulama sebagian mengatakan kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dia berwasiat agar ginjalnya diperjualbelikan atau agar matanya diperjualbelikan, maka hukumnya haram, nggak boleh, Pak. Tidak dibolehkan dalam Islam memperjualbelikan organ-organ tubuh, nggak boleh. Karena ini bukan milik kita. Kemudian yang kedua kata para ulama, termasuk kenapa mereka semua bersaksi di hari kiamat, karena besok di hari akhirat semua penguasaan kembali kepada Allah, bukan kepada diri kita, Pak. Di dunia ini banyak orang kita nasihati, jangan memandang yang haram, jangan melangkahkan kaki ke tempat yang haram. Apa kata mereka, Pak? Ngapa Ustaz ngatur-ngatur kaki-kaki kami, Ustaz? Saya pernah digituin orang, Pak. Sakit rasa hati saya, Pak. Masya Allah. Tapi kita harus sabar, Pak. Sedang ceramah jemaah, tapi nggak di Jakarta, waktu di daerah. Kita bilang, mata memandang apa yang kita pandang, tangan adalah titipan Allah. Ada pertanyaan. Ini kan tangan kita, Ustaz. Terserah kita. Kayak menantang pertanyaannya. Kita masih bisa ngomong gitu di dunia sekarang. Mata-mata saya terserah saya mandang apa. Tangan-tangan saya terserah saya mau dipakai untuk apa. Yang penting saya nggak ganggu orang. Ini sekarang, Pak, ada orang prinsip hidupnya begitu. Jangan atur-atur apa yang saya punya. Orang-orang seperti ini persis Allah samakan seperti sifatnya orang-orang kafir. Wa taral mujrimina musfiqina mimma fih. Orang-orang kafir ketika mereka sampai di akhirat, mereka lihat neraka itu berkobar-kobar, musfiqina fih. Baru mereka sadar. Baru mereka sadar. Baru mereka beriman. Ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang kafir ketika menerima catatan amal dari balik punggungnya atau dari tangannya, wa wajadu ma amilu hadira. Allah hadirkan di semua catatan itu tentang perbuatannya ketika hidup di dunia. Wala yudlamu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Dari ayat ini teman-teman sekalian, kata para ulama tafsir, ya, karena Allah menghitung sesuatu yang kecil dan sesuatu yang besar, baik kebaikan atau keburukan, hikmahnya apa? Yang pertama, lakukan kebaikan, jangan menunggu apresiasi orang, Pak. Kadang-kadang kita ini misal contoh nih ya, itu melihat keikhlasan kita tuh, Pak. Contoh, kita kirim hadiah untuk teman kita mungkin pagi-pagi nih. Saya sering kasih contoh ini nih. Sekarang kiriman gampang pakai Gojek, ya kan? Gosen terkirim. Kita kirim pagi-pagi, sampailah barang itu di rumah teman kita jam 8 pagi misalnya. Masuk notifikasi itu, Pak ya. Barang sudah diterima. Jam 8 pagi, antum kirim hadiah nih ke teman antum. Atau kirim makanan lah. Ternyata jam 8 sampai jam 12 nggak ada respon, Pak. Kok nggak dibalas ya? Sampai jam 6 maghrib nggak dibalas juga. Orang yang ikhlas, Pak, nggak masalah bagi dia. Orang yang nggak ikhlas, apa kata dia? Oh, besok-besok nggak saya kirim lagi nih. Nggak tahu terima kasih Pak Jaromah. Subhanallah, Pak. Ada orang yang berbuat baik, tapi dia menunggu apresiasi orang. Orang yang ikhlas itu, Bapak Ibu, ketika dia melakukan kebaikan, dilupakannya.
Terserah orang mau apresiasi atau tidak. Karena yang dia tunggu apa? Ganjaran akhirat. Sama kayak, nah kadang-kadang kita buat media dakwah atau mungkin apalah ya, donasi, kita mungkin kirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. 10 orang tim, ternyata cuma 2 yang semangat. Selesai kerjaan, teman-temannya biasa-biasa aja. Nggak ada yang bilang jazakallah khairan, nggak masalah, Pak. Jangan kita sedih kalau kita melakukan kebaikan, orang nggak ada yang memuji, nggak usah sedih. Karena tauhid di hati kita apa? Ganjarannya Allah, jemaah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami kasih makan sama orang, tidak mengharapkan terima kasih mereka. Jadi jangan berharap ucapan terima kasih dari siapapun, Pak. Walaupun kadang-kadang syaitan menggoda tuh, Pak. Syaitan tuh menggoda. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, kurang apresiasi orang, kita jadi malas. Kita jadi malas. Termasuk dalam ranah dakwah semua, Pak. Bukan hanya antum yang diuji, ustadz juga diuji, Pak. Kadang kita pernah hadir di sebagian masjid, terlihat DKM itu nggak welcome, Pak. Saya pernah tuh, Pak. Hadir khutbah Jumat, memang saya nggak tahu yang ngundang siapa. Hadir saya, itu kayak kita tuh orang asing gitu, Pak. Nggak disambut. Kita nggak butuh dia disambut-sambut, nggak perlu disambut-sambut. Tapi terlihat dari mereka ini kayak nggak welcome. Anak isi khutbah, sekalian tentang tauhid syirik sekalian. Selesai ngisi khutbah, nggak ada kalam, nggak ada salam. Udah pulang aja, Pak. Pulang aja kita sudah. Paling satu marbot yang mengucapkan terima kasih Ustaz. Tapi nggak ketemu dengan DKM-nya, nggak ketemu dengan orang yang WA ngundang kita, nggak ketemu. Tapi kita kadang-kadang berusaha untuk ikhlas. Ya sudahlah, nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kita lakukan dari kebaikan, syaitan akan terus rusak pahala kita. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Kalau kita melakukan sebuah dosa, kecil dosa itu, Pak, mungkin nggak ada orang yang tahu di dunia. Ingat, kalau dosa itu tidak diampunkan Allah, akan ada hisabnya di hari kiamat. Secara umum hisab itu ada 2. Ada hisab yang berat, ada hisab yang ringan. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Siapa yang tahu maksudnya hisab ringan itu kayak mana, jemaah? Apa maksudnya hisab ringan itu gimana, Pak? Ada yang pernah baca? Diampuni dosa-dosa. Terus Allah ampunkan. 50 lah. 50% baru. Ada yang tahu, Pak? Apa yang dimaksud dengan hisab yang ringan itu apa? Nah, ya. Jadi hisab yang ringan, ya barakallahu fiik. Di antara makna dari hisab yang ringan, Allah tidak mendetailkan dosa kita. Allah tahu dengan dosa-dosa kita, tapi Allah nggak bongkar semuanya. Allah nggak rincikan satu persatu sehingga kita ketakutan, enggak. Allah hanya sebutkan sampel-sampelnya saja, kata para ulama. Ata'rifu dzanba kadza, kamu tahu dengan dosamu yang ini? Iya ya Allah. Ata'rifu dzanba kadza, kamu tahu dengan dosamu yang ini? Iya ya Allah. Allah sebutkan sebagian dari dosa kita. Dan itu antara kita dengan Allah, dan tidak ada makhluk yang melihat, Pak. Ini namanya hisab yang ringan. Jadi auditnya tuh sedikit aja. Di audit tuh sebentar dari amal. Tapi ada hisab yang berat, Pak. Ini yang bahaya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, Allah tanya sama kita. Dan terkadang dipermalukan kita di hari kiamat. Ingat kita dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan ada seorang yang yaduru kama yadurul himar. Ada orang-orang besok di neraka, dia berputar-putar, Pak. Sebagaimana berputar-putarnya himar, keledai. Sambil dia menarik-narik ususnya. Itu disaksikan oleh manusia. Maka berkata penduduk neraka yang sedang bersama dia, akunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Bukankah kamu dulu orang yang mengajak kepada kebaikan? Bukankah kamu dulu orang yang melarang kami melakukan sesuatu yang haram? Apa jawaban dia? Aku dulu di dunia menyuruh kalian melakukan kebaikan, aku sendiri nggak melakukan. Wal'iyadzubillah. Aku orang yang dulu menyuruh kalian meninggalkan sesuatu yang haram, tapi aku sendiri yang melakukan sesuatu itu. Ini hukuman bagi orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, tapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Inilah beratnya menjadi seorang penasehat. Berat, Pak. Kalaulah bukan karena zakat ilmu, kewajiban menyampaikan ilmu, kita nggak ngomong, Pak. Berat, tanggung jawab menjadi seorang dai itu berat, Pak. Makanya aneh kalau ada orang yang malah memposisikan dirinya sebagai ustadz dan dia nggak mampu sebenarnya. Dan dia tidak mampu. Karena berat tanggung jawab di hari kiamat. Contoh, Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman, usahakan kita itu setiap memposting kebaikan itu memang untuk kita. Ibu-ibu sih yang sering biasanya sedang berantem sama temannya, bacanya Google kan, mana status yang tepat untuk nembak ibu orang nih. Cari, Pak, carinya hadis Nabi yang memang sesuai dengan hawa nafsu dia, dipasangnya. Larangan bergibah. Tujuan dia apa? Nembak temannya yang sering gibah. Harusnya ketika kita memposting kebaikan, kita pertama memperingatkan diri kita, Pak. Kita posting tentang masalah sedekah, kita pertama yang sedekah. Ini subhanallah nih ya, kadang banyak poster-poster donasi itu, Pak. Kita share-share, Pak. Kitanya tidak tahu donasi di situ. Kita share-share tuh. Poster nih ada musibah ini, kita share kemana-mana. Tapi kita lupa sendiri berdonasi di situ. Sebenarnya bukan lupa, emang tidak mau donasi. Bukan lupa sebenarnya, Pak. Maksud saya jemaah sekalian, kita nih hidup di masa di mana kita terkadang kurang peduli sama diri kita, Pak. Kurang peduli yang saya maksud, kita lebih sering memikirkan amalnya orang. Amalnya orang. Padahal besok di akhirat kita nafsi, Pak. Kita masing-masing di hari kiamat, Pak. Gak berlaku nasab di hari kiamat. Fala ansaba bainahum. Tidak ada nasab yang bisa menyelamatkan di hari kiamat, gak ada. Sampai kata Nabi SAW, saluni, wahai Fatimah, mintalah sesuatu di dunia kepadaku. La ugni anki minallahi syai'ah. Karena sesungguhnya besok di hari kiamat, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. Lihat, Pak. Nabi Muhammad gak bisa besok nolong Fatimah anaknya di hari kiamat. Gak bisa. Karena masing-masing kita menghadap Allah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu tidak akan dipikul oleh orang lain. Jadi hukum asalnya, kalau kita melakukan dosa, ya kita yang dihukum, bukan orang lain. Beda dengan bahasa dosa jariah, itu sesuatu yang berbeda. Tapi hukum asalnya, apa yang kita lakukan, kita yang tanggung jawab di hari kiamat. Makanya tidak berguna nasab di hari kiamat. Oh, saya anak pejabat di dunia, tidak laku, Pak, tidak laku. Oh, saya keturunannya Rasul, tidak laku di hari kiamat. Mau Habib ke-10, ke-5, nggak laku, Pak. Nggak laku. Kalau dia tidak cinta kepada sunnah Nabi, tidak bermanfaat nasab dia di hari kiamat. Ingat itu, jemaah. Karena kita lihat sebagian umat ini sekarang, kalau sudah berjumpa dengan orang yang katanya keturunan Rasul, itu udah kayak ketemu malaikat, Pak. Ana tanya sama antum, Pak, apa hukumnya kita minta doa sama orang? Ayo. Itu dulu pertanyaannya. Apa hukumnya, Pak? Ustadz, doakan Ustadz, boleh nggak? Boleh. Lama kali jawabnya. Boleh. Boleh, Pak. Kita boleh minta doa sama orang soleh, boleh. Minta doa sama teman kita yang baik, boleh. Pertanyaan kedua, mana lebih afdal? Kita berdoa langsung kepada Allah atau minta doa sama orang? Doa langsung, Pak. Alasannya apa?
Kata para ulama, ini hebatnya ulama Pak ya. Apa kata para ulama? Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kalau kita meminta doa sama orang, itu masih ada permintaan kepada makhluk. Yang kedua, ada ketergantungan diri kepada makhluk. Nah, itu melemahkan yang namanya iman sebenarnya. Makanya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Langsung kata Allah kalau berdoa kepada itu langsung, Pak. Makanya jangan kadang-kadang kita latah. Kita sering minta doa sama orang, minta doa kepada ustadz, minta doa kepada kiai, tapi kita sendiri lupa. Padahal kalau kita langsung berdoa kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas, itu lebih afdol dalam agama kita, Pak. Lebih utama. Walaupun boleh untuk minta doa sama ustadz, sama orang tua boleh. Tapi kalau bicara yang lebih utama, kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, udah azan? Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ya. Maka perhatikan jemaah sekalian hal-hal yang bisa memberatkan persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian juga di antara poin yang sangat penting dalam masalah persaksian di hari kiamat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan bersaksi di hari kiamat atas umat-umatnya. Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab sebuah kaum sampai kami mengutus rasul di tengah-tengah mereka. Jadi Allah, Pak, Allah nggak akan menghukum seseorang sampai datang kepada dia peringatan. Andaikan ada orang di masa sekarang memang belum sampai kepada dia mana tauhid, mana syirik. Ini contoh ya. Maka dia nggak akan dihukum Allah. Andaikan ada, tapi rasanya tidak ada, Pak. Karena dakwah ini telah sampai kepada seluruh kaum muslimin. Makanya sebenarnya ikhwan, Nabi akan bersaksi di hari kiamat atas umat-umatnya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang kepada umatnya dan bersaksi di hadapan Allah. Dan ingat ikhwan, yang namanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita azan dulu atau gimana? Baik, kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit setelah azan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Berapa menit? Berapa menit biasanya? 10 menit. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Baik ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita salat Isya berjamaah insyaallah taala, mungkin poin yang terakhir jamaah sekalian berkaitan dengan persaksian di hari kiamat, yaitu kurang-kurangilah hak-hak orang lain yang tidak kita penuhi ketika hidup di dunia. Hati-hati dari menzolimi saudara kita seiman. Dan ingat Bapak Ibu, orang beriman itu mencintai perdamaian. Iyurida illa islah wa ma taufiqi illa billah. Kata Nabi Syuaib alaihissalam ketika kaumnya mengatakan, wahai Syuaib, engkau sering menyalah-nyalahkan kami. Kata Syuaib alaihi salam, aku tidak menginginkan kebaikan dan semua kembali kepada taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftah abawabul jannah yaumul itsnain wa yaumul khamis. Dibukakan pintu surga oleh Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Dan ketika itu amal terangkat ke atas. Dan ingat, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kecuali bagi seorang laki-laki atau wanita, ya, seorang ya, yang dia memiliki pertikaian dengan saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanzuru hadzaini hatta yastaliha." Ya Allah, jangan rahmati si fulan ini di hari Senin dan di hari Kamis sampai mereka berdua yastaliha, sampai mereka berdua berdamai, sampai mereka berdua tidak bermusuhan, sampai mereka berdua kembali kepada ukhuwah Islamiyah yang benar. Nah, kita ini Bapak Ibu ya, yang namanya perdamaian Pak, pasti ada yang ngalah. Ini kaidah besar ya. Kita kalau mau damai sama seseorang, pasti ada salah satu yang ngalah. Disebutkan dalam qawaid Qur'aniyah, di antara kaidah yang kelima atau keenam kalau anda tidak salah, disebutkan di situ kaidah adalah wa uhdiratil anfusus syuh wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Sesungguhnya perdamaian itu lebih baik di sisi Allah, tetapi jiwa kalian kebanyakan ingin selalu menang. Nah, saya ambil satu contoh Bapak Ibu ya. Banyak masalah-masalah dalam hidup kita ini, kita punya musuh karena kita nggak mau berdamai Pak. Contoh ya, dalam permasalahan hutang piutang, siapa yang harus damai ya Pak? Dalam Islam ya, kalau kita ini bersahabat atau berumah tangga deh, ada orang sudah berumah tangga 40 tahun Pak,
bertahan rumah tangganya. Itu bukan karena tidak ada pertikaian, nggak mustahil, Pak. Ada di sini yang sudah nikah 2 tahun nggak pernah berantem, Pak. Berarti belum hebat antum. Harus berantem dulu antum. Baru dapat pelajaran di situ. Ada orang menikah setahun nggak berantem, nggak ada, Pak. Ada pertikaian yang terjadi pasti. Bahkan ayat ini turun, kata sebagian para ulama tafsir, wasulhu khair, An-Nisa 128, itu menjelaskan tentang kondisi Nabi bersama Zainab bintu Zam'ah. Jadi Zainab ini sudah tua, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi permasalahan antara Nabi dengan istrinya bernama Zainab bintu Zam'ah. Sampai akhirnya Nabi berniat menceraikan. Maka Allah mengatakan wasulhu khair. Perdamaian itu lebih baik ya Muhammad. Nah, maksud saya, terkadang kita ini untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, kadang kita harus mengalah, Pak. Suami istri ini, kalau tidak ada yang mengalah pada satu pertikaian, pasti ujung-ujungnya cerai. Pasti, Pak. Contoh, ada yang sudah menikah 20 tahun rumah tangganya. Itu rumah tangga bertahan sampai 20 tahun. Mungkin ada yang lebih senior, orang tua saya di sini mungkin 60 tahun misalnya. Itu pasti ada yang mengalah ketika pertikaian terjadi. Dan yang sering ngalah siapa, Pak? Antum atau istri? Hah? Biasanya istri yang sering ngalah. Pengalaman anak ya, nggak tahu kalau antum. Biasanya laki-laki ini sulit untuk menerima yang namanya kesalahan. Karena dia merasa sebagai pemimpin. Antum melihat ada perempuan-perempuan jemaah udah dipukul sama suaminya, Pak. Bahkan mungkin dipukul, dizolimi, tetap dia bisa maafin suaminya, Pak. Bahkan saya pernah dapat pertanyaan, dia mengatakan, Ustadz, saya melihat suami saya berzina, Ustadz. Tetap dia nggak minta cerai, Pak. Masih kuat perempuan itu. Maka yang ingin saya katakan apa? Kadang-kadang yang namanya ukhuwah, perdamaian itu terjadi karena ada yang mengalah. Dan seringkali terjadinya permusuhan karena sama-sama ingin menang. Terjadi permusuhan, Pak. Maka hati-hati dengan hak-hak orang yang belum pernah kita tunaikan di dunia, Pak. Hutang piutang jemaah. Saya tidak tahu kenapa, Pak. Setiap ngisi di Jakarta Pusat ada yang WA. Ustadz, temanya bagus. Nanti singgung sedikit tentang hutang, Ustadz. Teman saya udah ngaji tapi nggak bayar-bayar hutang, Ustadz. Subhanallah, Pak. Kita ini kalau udah ngaji hutang bayar, ikhwan. Bayar. Dan orang kalau berniat membayar hutang lunas, Pak. Ada orang hutang cuma 2 juta, Pak. 10 tahun nggak lunas-lunas, Pak. Karena nggak ada niat membayar. Kalau niat membayar mungkin dia cicil sebulan 100.000 bisa nggak? Lunas. Masalahnya nggak ada niat membayar. Allah melihat niat kita, Bapak Ibu. Maka selesaikan hutang piutang kita dengan orang lain, selesaikan. Karena jangan sampai di hari kiamat hilang semua pahala kita karena hutang piutang dan kezaliman yang lain, Pak. Mungkin saya tutup dengan satu hadis yang sudah masyhur ya. Ketika Nabi mengatakan ataduruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Disebutkan, Bapak Ibu, ada orang yang bangkrut di hari kiamat bawa pahala sholat, zakat, puasa, Pak. Antum bisa bayangkan, kita merasa ya Allah ini puasa saya ada banyak, ini puasa Ramadan saya ya Allah. Tapi kita lupa ada orang yang pernah kita gibah di dunia belum selesai urusannya. Atau ada orang yang pernah kita zolimi belum tuntas urusannya di dunia. Dia datang di hari kiamat mengatakan, ya Allah, si fulan pernah menjatuhkan kehormatan saya. Saya minta pahala tahajudnya 10 tahun. Bisa nggak, Pak? Bisa aja. Ya Allah, si fulan pernah membunuh saya di dunia, ya Allah. Pembunuhan, Pak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hal yang pertama kali dihitung di antara manusia masalah dam, masalah darah. Disebutkan orang yang pernah dibunuh di dunia tanpa sebab yang hak, dia akan menuntut di hadapan Allah.
dan kita nggak tahu kalau seandainya wal'iyadzubillah kita pernah melakukan bunuh orang, itu kita nggak tahu, Pak. Entah berapa mungkin pahala kita yang diambil oleh dia. Dan kezaliman yang lain. Jadi yang harus kita lakukan teman-teman, bukan hanya memperbanyak sholat, zikir, bukan. Termasuk tugas kita mengurangi yang namanya kezaliman kepada orang lain. Kezaliman kepada orang lain kurangi. Kalau kita nggak bisa ngomong baik, kita diam, jauh lebih selamat, Pak. Walaupun kadang-kadang kita tertipu dengan orang-orang yang mancing-mancing, Pak. Ente tahu nggak tentang si fulan? Apa tuh? Woi, lanjut tuh, Pak. Kata para ulama apa? Jangan pernah kita mendengarkan qila wa qal. Apa qila wa qal itu? Katanya. Ustadz katanya, Ustadz ini gini, Ustadz. Udahlah. Itu kalau iman lagi kuat mungkin kita bisa tegur dia, Pak. Kalau iman kita sedang down, kita ngikut tuh, Pak. Ngapa Ustadz tuh? Coba ngapa? Itu kita, Pak. Padahal dulu para ulama salaf ketika mereka berguru, mereka selalu berdoa sama Allah, Allahumma stur awrati muallimi. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Jadi jangan kita ini senang tahu aib guru kita, Pak. Walaupun setiap manusia punya aib. Saya punya guru dan saya tidak berharap saya tahu aib guru saya. Walaupun informasi mungkin tersebar kemana-mana misalnya gitu. Kita nggak ingin tahu aibnya orang lain, Pak. Sebagaimana kita ingin ditutup aib kita di dunia, kita menutup aib orang-orang di dunia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, bahasan yang secara umum berkaitan dengan masalah hari akhirat, ya. Dan kita tidak bisa merincikan semuanya karena ini pengajian tematik, ya, tapi semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan sebelum ditutup, falyatafaddal masykurah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Pertanyaannya apa? Taib, ya. Baik, tentu ya, semua pembahasan masalah hari akhirat, masalah orang-orang yang bertaubat diterima atau tidak, ya. Kemudian masalah orang-orang yang diringankan hisabnya, semua ulama mengatakan tahta masyiatillah. Jadi tugas kita ini di dunia perbanyak taubat. Adapun nanti di akhirat Allah terima atau tidak taubat kita, itu namanya apa? Tahta masyiatillah. Itu semua di bawah kehendaknya Allah. Kita berharap, Pak. Kita berharap. Bahkan kita berharap menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita berharap. Walaupun kita tahu kita banyak dosa, ya, tapi kita mengerti bahwasanya kasih sayang Allah, rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Maka sering diulang-ulang oleh para ulama akidah, rasa takut kepada Allah tidak boleh mengurangi kualitas ibadah kepada Allah. Ada orang kadang-kadang gini kan, saya takut sama Allah Ustaz, tapi nggak sholat-sholat, Pak. Ada rasa takut kepada Allah itu membuat kita nggak mau belajar. Saya pernah jumpa dengan ibu-ibu, Ustaz, saya udah usia 60, mau belajar ngaji tapi udah malu sama Allah. Malah nggak mau belajar dia karena malu sama Allah. Ini malu yang salah. Makanya Nabi menyebutkan tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya. Tidak ada satupun, Pak. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kalau seandainya ada orang hidup di dunia ini, dia rukuk, sujud, zikir, begitu terus sampai dia meninggal dunia, maka amal itu belum membuat dia pantas masuk surga, Pak. Ini kalau bahasa kita, semoga ini nggak salah ya. Enak betul, cuma 60 tahun rukuk, sujud, sholat, kemudian di surga selama-lamanya. Nggak impas, Pak. Nggak impas sebenarnya. Kan sering Allah mengatakan apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah tidak terhingga. Kata para ulama, kita disuruh untuk bersyukur kepada nikmat Allah. Terus bagaimana mensyukuri nikmat yang tidak terhingga? Gimana caranya?
Karena kan kalau kita hitung secara matematika, kalau nikmat Allah itu 100 dalam hidup kita, berarti 100 kali syukurnya. Harusnya begitu, Pak. Kalau nikmat Allah dalam hidup kita ada 1 miliar, berarti 1 miliar kali rasa syukur kita. Sekarang bagaimana mensyukuri nikmat yang tidak terbatas? Gimana mensyukurinya? Maka murni orang itu masuk surga Allah karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan masalah bagaimana seorang bertaubat atau dimaafkan atau tidak oleh Allah, kita hanya bisa berharap. Kita hanya bisa berharap kepada Allah dengan harapan yang sangat besar. Semoga Allah memaafkan segala dosa-dosa kita. Karena tidak ada satupun kita yang tidak berdosa, jemaah sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, masih ada? Ya. Taib, cukup insyaallah. Baik, cukup insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an